Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siara yang kami hormati. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pada pagi hari ini pembahasan Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas sekitar al-istighfar, yaitu dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan sebab-sebab diampuninya dosa-dosa. Di antaranya adalah kalimat dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balagat dunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, kalau engkau bertemu aku dengan sepenuh dosa sampai mencapai batas langit, tapi engkau beristighfar kepadaku, akan aku ampuni. Ini hadis qudsi. Nabi SAW menyatakan bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, walaupun dosa-dosamu sudah mencapai batas langit, tetapi engkau beristighfar kepadaku, akan aku ampuni, dan aku tidak peduli. Alhamdulillah sudah dibahas pembahasan sekitar masalah syurut, syarat-syarat istighfar, dan sudah dibahas pula perbedaan antara ucapan istighfar dengan taubat, bahwasanya keduanya saling berhubungan erat. Kalau disebut taubat sendirian, di dalamnya ada istighfar. Kalau disebutkan istighfar secara sendirian, tentunya syarat-syaratnya supaya diterima istighfarnya sama dengan syarat-syarat taubat. Tetapi kalau disebut dua-duanya, istighfar dan taubat, maka istighfar itu ucapannya astagfirullah atau ucapan Allahumma gfirli, sedangkan taubat adalah niat di dalam hati, berazam untuk berhenti, tekad di dalam hati untuk menghentikan perbuatan jeleknya, untuk tidak kembali lagi. Itu makna taubat. Kita sampai pada ucapan Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, fa'afdalul istighfar maqtara nabihi tarkal israr. Yang paling afdal, yang paling baik dari istighfar adalah yang diiringi dengan tidak adanya israr. Istighfar yang paling bagus, yang paling afdal adalah yang orangnya tidak terus-menerus dalam dosa, menghentikan dosanya, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya. Ini istighfar yang benar. Walaupun di mulut hanya terucap kalimat astagfirullah, walaupun di mulut ini hanya terdengar suara Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku, tetapi di hati ada tekad untuk tidak mengulanginya.
Di hati ada azam, ada kesungguh-sungguhan untuk tidak mengulanginya. Maka istighfar yang terbaik. Wa huwa hina idzin taubatan nasuh, maka istighfar yang seperti ini saat itu disebut dengan taubat. Wa in qala bilisanihi, kalau dia berkata dalam lidahnya, kalau dia berkata di lidahnya astagfirullah, wa huwa ghairu muqli'in biqalbih, tetapi dia enggak memiliki niat untuk menghentikannya, fa huwa da'in lillahi bil maghfirah, maka orang ini hanya doa saja. Namanya orang doa, bisa dikabulkan bisa tidak. Kalau sekedar ucapan istighfar tanpa tekad di dalam hati untuk berhenti. Kama yaqulu Allahumma ighfirli wa hasan, seperti orang berkata Allahumma ighfirli dalam keadaan dia tidak memiliki tekad untuk menghentikannya. Allahumma ighfirli, tetapi dia dalam keadaan masih berbuat dengan perbuatan jeleknya. Maka itu hanya sebuah doa. Wa huwa hasanun wa qad yurja lahul ijabah. Ucapan seperti itu bagus, baik-baik saja, diharapkan kalau doanya dikabul. Tetapi barakallahu fikum itu tidak bisa disebut taubat. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata, orang yang mengucapkan istighfar dalam keadaan tidak berhenti dari perbuatan dosanya, maka itu adalah taubatul kadzabin, taubatnya para pendusta. Bagaimana dengan orang yang mengatakan seperti ini? Kata Ibnu Rajab, sebagian ulama menyatakan bahwa orang yang seperti itu mengucapkan istighfar tapi tidak mau berhenti dari dosanya, itu taubatul kadzabin, taubatnya para pendusta. Famuraduhu annahu laisa bitaubah. Tentunya maksud mereka, para ulama yang menyatakan bahwa taubatnya taubat kadzabin, maksudnya itu bukan taubat, itu hanya istighfar, doa saja. Seperti engkau berdoa dengan yang lainnya, ya Allah berikan aku begini, ya Allah berikan aku itu, ya Allah ampunilah aku, doa. Tapi bukan taubat. Kalau dikatakan taubat, maka itu taubatnya pendusta. Karena taubat harus ada penyesalan, harus ada tekad untuk berhenti. Kama ya'taqiduhu ba'dun nas. Berarti istighfar tadi yang hanya diucapkan di lidah tapi nggak ada dalam hati tekad untuk berhenti, maka orang ini barakallahu fikum hanya berdoa dan bukan taubat. Wa hadha haq, dan itu benar. Fa inna taubah la takunu ma'al israr. Karena yang namanya taubat tidak boleh diiringi israr, tidak boleh terus-menerus dalam dosa. Wa in qala astaghfirullah wa atubu ilaih, kalau orang itu berkata astaghfirullah wa atubu ilaih, aku minta ampun kepadamu dan aku bertaubat, maka saat itu kalau tidak berhenti dan tidak bertekad untuk berhenti, itulah yang dusta. Kamu mengatakan wa atubu, saya bertaubat, tapi nyatanya belum bertaubat, masih terus mengerjakannya. Maka kalau ada orang yang berucap atau berkata dengan kalimat astagfirullah wa atubu ilaih, ada istighfarnya, ada taubatnya, maka lahu halatani, maka dia punya dua keadaan. Yang pertama, kalau dia terus menerus dalam dosanya dan hatinya tidak bertekad untuk berhenti, fahadha kadzibun. Di sini orang itu berdusta, dia tidak bertaubat. Tapi mengapa dia bilang atubu, saya bertaubat? Pada ucapannya atubu ilaih, li'annahu ghairu taib, karena dia sesungguhnya belum bertaubat, karena belum berhenti dari perbuatan dosanya, dan dia bahkan nggak ada tekad untuk berhenti. Fala yajuzu lahu an yukhbir an nafsihi bi annahu taib wa huwa ghairu taib. Maka tidak boleh seorang berkata saya bertaubat tapi ternyata dia tidak bertaubat. Itulah taubatnya kadzabin. Itulah yang dikatakan orang yang berdusta, mengatakan saya taubat tapi itu bukan taubat.
Wathaniyah, keadaan kedua, an yakuna muqli'an 'anil ma'siyah biqalbih. Yang kedua, kalau dia bertekad dalam hatinya untuk berhenti dari maksiat. Fakhtalafan nasu fi jawazi qawlihi wa atubu ilaih. Maka manusia pun berselisih tentang bolehkah seseorang mengucapkan aku bertaubat dalam keadaan dia belum tahu apakah bisa berhenti atau tidak. Boleh nggak mengatakan wa atubu ilaih? Fakarihahu ta'ifatun. Sekelompok dari para ulama nggak suka. Ulama dari kalangan salaf, ta'ifatun minas salaf, karihahu, tidak suka orang mengatakan wa atubu ilaih kalau dia belum tahu bisa berhenti atau tidak. Maka cukup istighfar saja. Karena kalau dia mengatakan aku bertaubat, dia berdusta. Wa huwa qawlu ashabi Abi Hanifah, dan ini adalah pendapatnya pengikut-pengikut Abu Hanifah sebagaimana disebutkan oleh At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam Aqidah Tahawiyah. Wa qala Rabi' ibni Khuthaim yakunu qawluhu wa atubu ilaik kadiban wa dhanban. Bahkan Rabi' ibni Khaytham menyatakan ucapannya atubu ilaih kalau seperti itu kadiban wa dhanban, itu kedustaan, bahkan jadi dosa. Kamu ingin minta ampun dari dosa, tapi engkau menambah dosa. Di mana sisi menambah dosanya? Kamu mengatakan wa atubu ilaih, aku bertaubat, nyatanya engkau belum bertaubat, buktinya masih terus mengerjakan. Walakin liyaqul, tetapi hendaklah dia mengatakan Allahumma tub alayya. Apa berbeda dengan yang tadi? Berbeda. Kalau kalimat wa atubu ilaih, saya bertaubat, dusta karena dia tidak bertaubat. Tapi kalau tub alayya, maknanya ya Allah aku minta ampun padamu dan berikanlah kepadaku taubat. Maksudnya dia ingin bertaubat tapi belum bisa nih sekarang, maka minta ya Allah berikan aku taubat. Ini bahasa Arab. Berbeda kalimat wa atubu ilaik dengan kalimat tub alayya. Kalimat tub alayya diminta pada Allah agar dia diberi taubat, maksudnya diberi kemudahan untuk bisa bertaubat. Atau mengatakan Allahumma inni astaghfiruka wa tub alayya, ya Allah aku minta ampun kepadamu, wa tub alayya, dan jadikan aku bertaubat, jadikan aku bertaubat. Wa hadha qad yuhmal ala man lam yuqli' biqalbihi wa huwa bihalihi ashbah. Dan ini dibawa kepada orang-orang yang masih hatinya belum bertaubat atau belum yuqli', belum berazam, belum bertekad untuk berhenti, atau masih belum bisa untuk berhenti. Maka orang ini jangan menyatakan wa atubu ilaik, tapi katakan tub alayya. Dan bahwasanya Muhammad ibn Sawqah rahimahullah, dia berkata dalam istighfarnya, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubatan nasuha. Perhatikan ucapan beliau Muhammad bin Sawqah rahimahullah. Ketika dia beristighfar, dia berkata, Astaghfirullahaladzim, ya Allah aku minta ampun kepadamu yang maha agung, yang gak ada ilah kecuali dia, yang maha hidup dan berdiri sendiri. Wa as'aluka taubatan nasuha, ya Allah aku meminta kepadamu taubat yang nasuha, yang lebih jelas daripada tub alayya. Tub alayya, taubatkanlah aku, taubatkanlah aku, jadi jadikan aku taubat. Kalau ini sekarang jelas kalimatnya as'aluka taubatan nasuha, aku meminta kepadamu taubat yang sungguh-sungguh. Berarti orang ini merasa dirinya masih belum benar taubatnya, tetapi dia berharap kalau suatu saat dia benar-benar bertaubat. As'aluhu taubatan nasuha, ya Allah aku minta kepadamu taubatan nasuha. Sangat berbeda dengan kalimat yang pertama tadi, aku bertaubat, aku bertaubat. Kadzab, dusta dia.
saya bertobat, nyatanya masih terus berbuat, berarti engkau belum bertaubat. Kalau engkau belum bertaubat tapi engkau berkata saya bertaubat, itu dusta. Maka seharusnya dia merasa kalau dia belum bisa taubat, maka ucapan pada Allah, ya Allah, aku minta taubatan nasuha, ya Allah jadikanlah aku orang yang bertaubat. Begitu, minta agar dirinya dijadikan orang yang bertaubat. Farriq bainahuma, bedakan antara keduanya, mengaku bertaubat dengan meminta taubat. Wa sami'a Mutarrif rajulan yaqul, Mutarrif rahimahullah pernah mendengar seseorang yang berkata, astaghfirullah wa atubu ilaih. Pernah mendengar seseorang yang berkata, astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang pertama apa yang kedua ini? Yang pertama kan, mengaku bertaubat, aku bertaubat ya Allah. Mutarrif berubah wajahnya mendengarkan orang ini berbicara dalam doanya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Fataghayyadha alaih, beliau berubah mukanya marah dan kemudian berkata, la'allaka la taf'al, bisa jadi engkau belum bertaubat, bisa jadi engkau belum bertaubat. Sebab kalimat wa atubu ilaik, aku bertobat padamu, kalau orang itu benar-benar berhenti dari perbuatannya dan kemudian punya azam, bertekad untuk menghentikannya, maka itu yang dikatakan bertaubat. Tetapi engkau apakah mampu, apakah bisa melakukannya? Bisa jadi engkau belum melakukannya. Wa hadha zahiruhu yadullu ala annahu innama kariha an yaqula wa atubu ilaihi. Tampak dari ucapan Mutarrif rahimahullahu ta'ala bahwa beliau tidak suka dengan ucapan orang tadi, aku bertaubat. Lianna taubatun nasuh, karena taubat yang nasuha la ya'udu ila dhanbi abadan. Taubat yang nasuha itu tidak kembali berbuat, menyesali perbuatannya, tidak mengulanginya. Famata ada ilaih, kalau dia mengulanginya kembali, berarti engkau masih belum bertaubat dengan benar. Kalau masih mengerjakannya, berarti engkau belum bertaubat dengan sungguh-sungguh taubat. Wa kadzalika su'ila Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, juga pernah ditanya Muhammad ibn Ka'ab al-Quradhi, amman ahadallah an la ya'uda ila ma'siyatin abada, ditanya tentang orang yang berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi perbuatannya selama-lamanya. Faqala, maka beliau jawab, Muhammad ibn Ka'ab, man a'zama minhu ithma, siapa yang lebih besar dosanya dari orang ini? Loh, orang itu bersumpah kepada Allah, aku gak akan kembali. Kata Muhammad ibn Ka'ab, apa ada yang lebih besar dosanya dari orang ini? Loh, kok malah dosa? Iya, ya ta'ala 'ala Allahi an la yunaffid fihi qada'uh, dia merasa yakin bahwa dirinya gak ditakdirkan berbuat lagi. Dia lupa, sombong bahwa dirimu di tangan Allah. Apakah dia merasa yakin Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan engkau berbuat kembali? Jangan sok. Sungguh aku tidak akan kembali. Berharaplah kepada Allah untuk tidak kembali. Jangan memastikan dirimu tidak kembali. Lihat-lihat, para ulama sangat jeli memandang kalimat-kalimat ini yang sedikit berbeda tetapi fatal. Perbedaannya kayaknya sedikit tapi fatal. Yang satu mengaku taubat, yang kedua meminta taubat. Ya Allah, aku bertaubat dan aku begini, aku begitu. Jadi merasa dirinya sudah taubat, padahal dari mana dia tahu kalau dia tidak terjerumus lagi setelah itu. Sehingga mintalah kepada Allah taufik untuk taubat. Ya Allah, mudah-mudahan aku diberi taubat, diberi taufik untuk bisa berhenti, diberi taufik untuk bisa terus-menerus meninggalkannya dan tidak kembali kepadanya. Berharap kepada Allah. Orang ini berarti mengakui dirinya di tangan Allah.
Berarti orang ini mengakui bahwa dirinya di bawah takdir Allah, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Warajjaha, dikatakan warajjaha, dan lebih terojihkan pendapat fi hadza, pendapat beliau ini oleh Abul Faraj Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ibnu Jauzi juga mengatakan begitu. Iya, jangan kamu sombong menyatakan saya taubat, tapi mintalah taubat. Ya Allah, berikan padaku taubatan dan jadikan aku ini benar-benar bertaubat. Wa rawa an Sufyan bin Uyainah nahwa dzalik, dan juga diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah sama seperti itu. Jangan kamu mengaku-ngaku bertaubat, tetapi memintalah pada Allah taufik untuk bisa bertaubat. Mintalah kepada Allah taubatan nasuha, as'aluka taubatan nasuha, atau kalimat tub alayya, Allahumma gfirli wa tub alayya, Allahumma gfirli wa tub alayya, ya Allah ampunilah aku dan taubatkanlah aku. Ini taubatkanlah aku, jadikanlah aku bisa taubat, yang benar-benar taubat. Ketika ada orang yang berkata aku bertaubat, para ulama marah dan mengatakan, apakah engkau benar-benar taubat? Apakah engkau benar-benar meninggalkannya? Dan apakah engkau benar-benar begini, benar-benar begitu? La'allaka la taf'al, bisa jadi engkau belum benar-benar bertaubat. Subhanallah, hanya lafaz saja berbeda sedikit, ternyata akibatnya fatal. Tidak diajarkan kita untuk mengaku-ngaku diri bertaubat, tetapi diajarkan kepada Allah, meminta kepada Allah, meratap kepada Allah, karena sadar bahwa dirinya adalah hamba yang lemah, yang bisa saja mengulangi kembali suatu saat, yang bisa saja dia terjerumus kembali dengan takdir Allah, sehingga dia harus meminta kepada Allah, ya Allah, aku berusaha, aku betul-betul sungguh-sungguh ingin bertaubat, tapi engkau yang memberikan padaku taubat itu, berikan padaku taubat. Barakallahu fiikum. Berarti ada beberapa perkara. Pertama, meminta ampun, istighfar. Kedua, berhenti di saat itu. Berhenti di saat itu artinya ketika kamu beristighfar itu dosanya ditinggal, kemudian mengatakan astagfirullah. Yang ketiga, berazam, bertekad untuk tidak kembali lagi nanti. Ya Allah, mudah-mudahan aku tidak kembali lagi. Aku bertekad untuk tidak kembali. Yang keempat, meminta kepada Allah taufik agar taubatnya nasuh. Meminta kepada Allah taufik agar taubatnya adalah taubatan nasuha, karena engkau bisa jadi bertekad untuk berhenti tapi nggak bisa berhenti. Bisa jadi engkau bertekad untuk berhenti, ternyata terjerumus lagi sebagai manusia. Jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, ala jawazi an yaqula taib atubu ilallah. Kebanyakan para ulama membolehkan mengucapkan kalimat aku bertaubat, tetapi dengan syarat an yu'ahidal abda rabbahu ala an la ya'uda ilal ma'siyah. Dia harus bertekad bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi. Bertekad bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi, maka pantas berkata aku bertaubat kepadamu. Fa innal azma ala dzalika wajibun, karena bertekad untuk tidak mengulangi itu hukumnya wajib. Fa huwa mukhbirun bima azama alaihi fil hal. Berarti jumhur menganggap kalau orang itu sudah bertekad ingin berhenti, pantas dikatakan aku bertaubat. Boleh berkata aku bertaubat, artinya menghabarkan hatinya saat itu bertaubat, aku ingin berhenti, walaupun mungkin suatu saat akan kembali lagi kepadanya, maka hendaklah dia bertaubat kembali. Walihada qala, oleh karena itu diucapkan oleh para ulama, ma asarra man istaghfara. Orang yang beristighfar itu bukan orang yang israr. Kalau israr itu tenang sama sekali, tidak merasa dosa. Tapi kalau masih ada
astagfirullah, ucapan istighfar, berarti dia bukan orang musir, merasa diri berbuat dosa, bukan orang yang israr. Walau ada fil yaumi 70 marrah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seorang yang beristighfar bukan orang israr, walaupun sehari dia mengulang 70 kali. Wa qala al-mu'awid lid-dhanbi, wa qala fil mu'awid lid-dhanbi, dikatakan pada orang yang mengulang-ulang dosanya dalam hadis yang sahih, sudah pernah kita baca pada pertemuan yang lalu. Disebutkan di sana, kata Allah, ghafartu laka atau ghafartu li 'abdi falyamal ma syaa. Masih ingat hadisnya? Dia berbuat dosa kemudian beristighfar, Allah katakan dia tahu dia punya Rabb yang Maha Pengampun, aku ampuni dia. Mengulangi lagi, kemudian beristighfar lagi, hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun, aku ampuni dia. Sampai yang ketiga kali dikatakan falyamal ma syaa, aku ampuni hambaku, silakan berbuat semaunya. Siapa ini? Hamba yang seperti ini yang Allah katakan silakan berbuat dosa, aku akan ampuni. Orang yang ketika berbuat dosa merasa dirinya berdosa, sehingga dia hati ketakutan, gemetar, deg-degan, ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah. Yang ini walaupun dia mengulangi, tidak israr. Mengapa tidak israr? Karena orang ini punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, disebutkan di dalam riwayat bahwa ketika ada seseorang yang mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, maka diriwayatkan dari Umar memanggilnya dengan ya Humayq. Humayq itu dungu, bodoh, wahai orang bodoh, wahai orang dungu. Qul taubatan man la yamliku li nafsihi darran wala naf'a. Kalau engkau berkata aku bertaubat, katakan taubatnya orang yang tidak memiliki dirinya, taubatnya orang yang tidak bisa menentukan manfaat dan madarat, taubatnya orang yang tidak memiliki kehidupan dan kematian, taubatnya orang yang tidak memiliki kebangkitan, taubatnya orang yang lemah. Katakan begitu. Apa maksudnya? Maksudnya karena engkau belum tentu bisa untuk tidak kembali lagi selama-lamanya, walaupun engkau bertekad. Sehingga jangan kalimatnya aku bertaubat, kalau ternyata sudah keceplosan mengatakan aku bertaubat, katakan taubatnya hamba yang tidak bisa menakdirkan, taubatnya hamba yang tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan, taubatnya hamba yang tidak memiliki kehidupan, kematian, dan kebangkitan. Artinya taubatnya hamba yang lemah. Entah bagaimana nanti. Artinya bagaimana nanti yang ditakdirkan oleh Allah apa. Walaupun hati siap untuk berhenti, hati bertekad untuk berhenti, tapi kita nggak tahu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ke depan. Sehingga yang disunnahkan dalam beristighfar ada beberapa perkara. Disebutkan di sini an yabda, yang paling bagus dalam istighfar dimulai pertama kali dengan pujian pada Allah. Setelah memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua akui kesalahannya. Aku salah, ya Allah, aku keliru, ya Allah, aku ini berbuat dosa, aku berbuat kesalahan. Ini pengakuan. Yang ketiga meminta ampunan. Baik, perhatikan tiga perkara ini. Yang pertama memuji Allah dan menyanjungnya setinggi-tingginya. Yang kedua pengakuan al-i'tiraf, pengakuan dirinya salah. Kalau tidak merasa salah, bukan istighfar namanya. Yang ketiga meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu semua ada dalam istighfar yang dijuluki dengan Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi, ya kan? La ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari,
Sayyidul istighfar, sayyidul istighfar, sayyidnya istighfar adalah Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Rabbku, tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Engkau yang menciptakan aku dan akulah hambamu, dan aku masih tetap dalam janjimu, aku tetap dalam perjanjianmu, mastata'tu, sebisa-bisaku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari apa yang aku perbuat. Ini pengakuan. Abu laka binikmatika alayya, aku akui kenikmatanmu atasku. Wa abu bidambi, dan aku mengakui dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Demikian, barakallahu fikum, sayyidul istighfar, sayyidnya, pimpinannya istighfar yang paling afdolnya adalah ini. Terkumpul di dalamnya pujian kepada Allah, terkumpul di dalamnya pengakuan, dan terkumpul di dalamnya permintaan ampunan. Wa fi sahihaini, dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Amr, anna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan padaku satu doa yang aku akan ucapkan doa itu dalam salatku. Maka Nabi mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa ant, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan sayangilah aku, rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau ghafurur rahim. Perhatikan doa yang kedua ini, juga istighfar, tetapi mengandung tiga unsur tadi: pujian kepada Allah, pengakuan, dan kemudian berdoa meminta ampunan. Pertama pengakuan dulu, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku mengakui aku banyak berbuat zalim. Dan kemudian memuji Allah, dan tidak ada yang bisa mengampuni kecuali engkau. Faghfirli, kemudian meminta, ya Allah ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku dengan rahmatmu, karena engkau ghafurur rahim. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini dulu. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Indah siap membawakan suara indah dengan mudah, mewakilkan suara-suara indah dari berbagai Al-Qur'aniyah. Sudah FM, Radio Indah Siap, siaran dakwah indah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih yang masih bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla, dan telah kita dengarkan bersama pada rekaman kajian kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang dibawakan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sabit hafizahullah taala. Ya, masyaallah, semoga dapat manfaat bagi kita semua. Baik, untuk saja acara berikutnya kita akan memasuki pagi apa setelah kita dengarkan dulu satu studi. Kalau lo personally akan invest nggak di Putro dan Sarah ini? Oke, gue nggak akan bias. Ini yang mungkin harus direkonsil lagi. Kenapa? Karena judulnya nasi pedas Bali Aji Tempe. Tapi ternyata setelah kita telusuri, produk favoritnya justru ayam betutu. Yang orang cari justru ayam betututnya. Nah itulah